Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kajian kita telah sampai ke syarat sahnya salat yang kelima, yaitu menghadap kiblat. Dan kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah itu sendiri, bukan sekedar menghadap ke arah Ka'bah. Syarat untuk menghadap kiblat di dalam salat ada pengecualian. Illa fi haqqil ajizi anhu, kecuali baru tidak wajib menghadap kiblat dalam kasus orang yang tidak mampu melakukannya, ataupun dalam kondisi tertentu, yaitu karena syiddatul khauf, sangat takut. Ketika diuraikan oleh para ulama pengecualian dari syarat wajib menghadap kiblat tadi terkait orang-orang yang tidak mampu, ketidakmampuan tersebut boleh jadi bimarudin, karena sakit. Ada orang yang sakit, tidak ada orang yang membantu mengarahkan ke kiblat ketika tiba waktu salat, maka dimaafkan salatnya itu tidak menghadap kiblat. Ada orang-orang yang kondisi sakit tertentu tidak mampu memindahkan posisi badannya dari tempat dia berada, kecuali ada orang yang membantu, maka dalam kasus tersebut dimaafkan. Au rabtin ala khasyabatin, ataupun ada kondisi yang lebih buruk lagi, karena konflik umpamanya, atau kasus kejahatan dengan kekerasan, orang ini dizalimi ataupun diikat di sebuah batang kayu yang tidak mungkin untuk bergerak, berpindah arah kiblat. Dan kita diperlihatkan kasus-kasus kekerasan, baik perang ataupun konflik dan lain sebagainya, yang pihak-pihak tertentu diikat pada sebatang pohon kayu, dan kondisi tersebut tidak menjadi dispensasi untuk meninggalkan sholat. Apalagi kita yang dalam keadaan aman dan sehat, mampu untuk bergerak, diikat di batang kayu. Tiba waktu sholat, dia wajib menunaikan sholat dalam posisinya tersebut, tidak bersuci, tidak menghadap kiblat, bahkan boleh jadi tidak menutup aurat. Yang dia tahu bahwa waktu mau sholat sudah masuk dan dia wajib menunaikannya. Itu kondisi yang kedua. Aurabtin fi khasyabatin, atau terikat pada sebuah kayu. Fayusallil maridhu awil marbutu, maka salatlah orang yang sakit dan orang yang terikat tadi. Wa yu'idu, bila nanti sakitnya sudah sembuh, kasusnya sudah selesai, kondisinya sudah normal, maka salat yang dia kerjakan dalam kondisi terikat ataupun kondisi sakit berat itu tadi, karena tidak menghadap kiblat, wajib diulang. Nah, kenapa wajib diulang? Linadrati uzrihi, karena kasus-kasus yang demikian itu sangat jarang terjadi. Jadi ketentuan umum di dalam kaidah usul fiqh, an-nadiru kal adam wal adam la yu'tabar. Sesuatu yang peristiwanya terjadi jarang-jarang itu tidak dibuat hukum secara khusus. Wal adam la yu'tabar, yang adam itu, yang tidak ada kasusnya itu tidak perlu dibuatkan hukumnya. Orang sakit
biasa terjadi. Tapi sakit sampai tidak mampu bergerak mungkin masih sering terjadi. Tapi sakit sampai tidak mampu bergerak dan tidak ada yang mengurus, itu sangat jarang terjadi. Maka karena jarang terjadi, dianggap tidak ada. An-nadir kal adam, wal adam la yu'tabar. Yang tidak ada itu berarti dianggap tidak ada kasusnya. Berarti salat yang tidak memenuhi syarat tadi wajib diulang. Pertanyaannya, kalau salat ini wajib diulang, lalu untuk apa dipaksakan pelaksanaan dalam kondisi tersebut? Jawabannya sederhana saja. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan terus hidup dan bisa melaksanakan sholat dalam keadaan baik? Setiap sholat yang sudah masuk waktunya wajib ditunaikan sesuai dengan situasi dan kondisi apabila memenuhi syarat-syarat wajib. Tapi kan tidak sah, makanya dibagi kategori oleh para ulama. Salat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Wajib itu kenapa? Karena terpenuhi 4 syarat. Islam, baligh, berakal, dan suci dari menstruasi dan nifas. Sudah tiba waktu salat, kita dalam keadaan Islam, baligh, berakal, suci dari menstruasi dan nifas. Tapi waktu salat datang, kondisi kita tidak mungkin untuk melaksanakan salat karena tidak mungkin menghadap kiblat. Tetap salat itu sudah wajib. Wajib dilaksanakan, tapi tidak memenuhi syarat sah. Persoalan sah atau tidak, pada waktu wajib sudah wajib dilaksanakan dulu. Bahwa ternyata tidak sah, nanti di kesempatan yang lain wajib diulang ketika memungkinkan. Ini kasus orang yang ganjil itu tadi, yang terikat ataupun sakit, tidak ada yang mampu untuk membantu menghadap ke arah kiblat. Falau amkanahu ay yusalliya ilal qiblati qa'idan wa ila ghairiha qa'iman wajabal awwalu lianna fardal qiblati akidun min fardil qiyam bidalili suqutihi fin nafli ma'al qudrati min ghairi uzrin. Dibuat analogi kasus yang lain. Ada orang yang ketika waktu salat itu datang, dia ada 2 pilihan. Untuk menghadap kiblat, dia harus mengerjakan salat sambil duduk. Bisa menghadap kiblat, tapi salatnya harus sambil duduk. Tapi kalau untuk menghadap ke arah selain kiblat, bisa dikerjakan sambil berdiri. Bayangkan kasusnya itu yang memungkinkan terjadi di dalam benak kita. Untuk menghadap kiblat harus sambil duduk, tetapi menghadap ke arah yang lain mungkin sambil berdiri. Apa yang harus dilakukan? Apakah pilih sholat sambil duduk tapi menghadap kiblat, ataukah menghadap ke arah yang lain tetapi bisa dilakukan sambil berdiri? Kata para ulama, pilih yang nomor 1. Salatlah ke dalam keadaan menghadap kiblat sekalipun tidak dalam keadaan berdiri. Apa pertimbangannya? Dalil tentang menghadap kiblat, ketentuan menghadap kiblat lebih kuat daripada ketentuan untuk salat sambil berdiri. Karena menghadap kiblat menjadi syarat sah salat baik pada salat fardu ataupun salat sunat. Sedangkan berdiri hanya menjadi rukun salat pada yang fardu, tidak menjadi rukun pada salat yang sunat. Maka orang salat sunat boleh dikerjakan sambil duduk. Dan kita sudah sering provokasi untuk mengerjakan sholat sunat sambil duduk sekali-sekali untuk meyakinkan diri kita bahwa sholat sunat sambil duduk itu sah. Maka dulu ada guru-guru kita yang secara khusus setelah sholat fardu atau sebelumnya bila ada sholat rawatib, mereka datang ke masjid, sholat sunatnya itu sambil duduk. Bukan karena tidak mampu berdiri, bukan karena tidak mau berdiri, tetapi untuk menjadi penjelasan kepada jemaahnya, kepada masyarakatnya, bahwa salat sunat sambil duduk itu dibolehkan. Perlu sekali-kali yang sunat itu kita praktekkan. Bagi yang terlalu cinta sebuah praktek sunat, perlu pula sekali-kali dia tinggalkan. Maka ada
qunut pada solat subuh. Secinta apapun kita kepada qunut di dalam mazhab Syafi'i yang memposisikan qunut sebagai sunnat ab'ad, patut sekali-kali kita tinggalkan qunut dan tinggalkan sujud sahwi. Kenapa? Untuk meyakinkan diri kita bahwa qunut itu sunnat, bukan wajib. Orang yang berwudu, hampir tidak pernah ada di antara kita yang berwudu tanpa membasuh telinga. Sehingga sebahagian di antara orang awam saat ditanyakan rukun wudu, mereka menjawab salah satunya membasuh telinga. Bukan hanya orang awam, kadang-kadang orang yang memang profesinya untuk mengajar orang tentang tata cara berwudu. Suatu ketika saya dan kawan-kawan di MPD Aceh Besar mendapatkan tugas untuk menyeleksi hampir 200 orang guru PAI, Pendidikan Agama Islam, yang dari provinsi dilimpahkan ke kabupaten kota. Maka Aceh Besar ketika akan menerima guru-guru ini, mereka seleksi lebih dahulu, layak dilanjutkan kontraknya atau tidak. Jadi termasuklah saya salah seorang penguji. Setiap guru pendidikan agama Islam yang duduk di depan meja saya, pertanyaan wajib yang saya ajukan adalah tentang rukun wudu. Bayangkan, itu guru pendidikan agama Islam. Saya tanya, rukun wudu berapa? Tidak dijawab jumlahnya, hanya dibayang-bayangkan pelaksanaannya. Rukun wudu, wudu, rah muka, bukan muka, ada rah muka karena kami orang Aceh Besar. Rah muka, rah jaro, rah ule, rah gelinyung. Jadi bukan dihafal berdasarkan teori, tapi diingat berdasarkan praktek. Jadi terbayanglah di benak saya, Allah, kalau seperti ini kualitas orang yang mengajarkan agama untuk anak-anak kita, lalu pelajaran seperti apa yang diserap oleh anak-anak ini tadi? Ketika tidak kita terima untuk melanjutkan kontrak, kasihan juga. Mereka ada yang sudah lebih dari 2 tahun mengabdi, mengajar di tempat-tempat yang jauh, dan honor mereka itu bahkan tidak cukup untuk sebatas mengisi bahan bakar kendaraan. Ada yang mereka digaji itu honornya hanya 300.000 sebulan, itu pun hasil meripe guru-guru yang lain, karena mereka bersedia hadir. Ada yang tinggalnya di Kecamatan Kota Baru, ngajarnya itu ke Indrapuri, ada yang ngajarnya di Lamate, ngajarnya itu di Luknga, dan itu tetap mereka lakoni. Bahkan ada yang sudah 2 tahun tidak pernah mendapatkan apa-apa lagi. Mau diputuskan kontrak, kasihan mereka. Mau dilanjutkan kontrak, kasihan anak-anak mereka. Makan head. Akhirnya kami ambil kesimpulan, dilanjutkan kontraknya dengan syarat bahwa mereka harus diberikan pelatihan kembali, pemantapan kembali, baru boleh lanjut. Ini contoh kasus. Jadi jangankan orang awam yang tidak berinteraksi dengan kajian-kajian seperti ini, bahkan orang yang secara profesinya dituntut untuk memahami, ternyata karena yang sunat itu tidak pernah ditinggalkan, akhirnya mereka beranggapan itu adalah sebuah kewajiban. Atau contoh yang lain, kira-kira di antara kita yang hadir di masjid ini, siapa yang pernah di bulan Ramadan itu tidak sholat tarawih sama sekali? Anda kejut, ya? Seolah-olah tidak sah puasa kalau tidak sholat tarawih. Padahal puasa dengan tarawih itu paketnya terpisah-pisah. Sah sholat tarawih walaupun tidak puasa, dan sah puasa walaupun tidak sholat tarawih. Tetapi seolah-olah bagi kita, tarawih itu menjadi rukun untuk sahnya puasa. Sedemikian terikatnya dua perkara tersebut, padahal yang mempertemukan mereka hanya waktu yang sama, bulan Ramadan, siang puasa, malam tarawih. Sedemikian pentingnya, sampai tarawih itu menjadi idola, dan sholat isya itu diabaikan. Maka tidak ada yang menyinggung-nyinggung sholat isya selama bulan Ramadan. Dari siang kita ketemu, itu sudah disinggung-singgung sholat tarawih. Nanti malam ketemunya kapan? Habis tarawih. Ketika ada yang buka puasa bersama, buru-buru pulang ditanya, "Hom karatat tarawih tengku." Tidak ada yang beralasan sholat isya. Sedemikian pentingnya yang sunat bagi kita,
dan sedemikian lemahnya posisi yang wajib dalam nilai tawar kita. Nauzubillah. Nah, maka kita ubah persepsinya. Atur skala prioritas, yang wajib didahulukan, yang sunat itu sekali-kali perlu ditinggalkan. Yang tidak pernah melakukan sunat sama sekali, sekali-kali perlu pula dilaksanakan agar dia yakin. Maka dalam sunnah Nabi, salat qasar untuk musafir itu sunat. Sedemikian sunatnya, apabila ada orang yang tidak yakin sah salat qasar dalam perjalanan musafir, lebih baik dia qasar salatnya daripada tidak dia qasar, walaupun dalam jarak yang masih diperselisihkan, yaitu 2 marhalah. 2 marhalah itu, kalau dari sini sampai ke Laweng umpamanya, dalam mazhab Syafi'i sudah boleh qasar, tetapi lebih baik jangan diqasar, kata beliau, untuk menghindari khilaf dari mazhab Hanafi yang jarak tempuhnya sedikit lebih jauh. Tapi bila sudah sampai 3 marhalah jarak tempuh, jarak tempuhnya mencapai 3 marhalah, dari sini mungkin sampai ke Lungputu ke arah timur, lebih baik diqasar daripada tidak. Nah, dalam kasus yang pertama tadi sampai ke Laweng, yang lebih baik tidak qasar daripada diqasar, kata para ulama mazhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi, untuk orang-orang yang tidak yakin pada pelaksanaan sholat qasar, walaupun hanya sampai ke Laweng saja, lebih baik dia qasar daripada tidak. Kenapa? Untuk meyakinkan dirinya bahwa pelaksanaan ibadat yang demikian rupa itu sah. Itu kondisi kasus orang yang berbenturan antara salat sambil berdiri tapi tidak menghadap kiblat dengan salat sambil duduk tetapi bisa menghadap kiblat. Dan demikian pula diberikan dispensasi untuk tidak menghadap kiblat dalam kondisi syiddatul khauf, sangat takut. Apa penyebab sangat takut? Boleh jadi fi qitalin mubahin, dalam peperangan yang diizinkan oleh agama. Perang yang diizinkan termasuk dalam makna izin itu perang yang wajib dan termasuk perang yang mubah. Mana contoh perang mubah? Ka qitalil muslimina lil kuffar, orang Islam memerangi orang-orang kafir. Wa qitali ahlil adli lil bughah, dan peperangan orang-orang yang mendirikan keadilan terhadap para pemberontak. Misalnya dalam kasus sekarang ini di Papua, OPM. OPM itu oleh negara sudah diposisikan sebagai teroris. Tapi sekarang ternyata oleh sebagian pejabat negara, teroris yang sebenarnya ini diajak untuk dirangkul karena mereka saudara kita. Jadi bayangkan kita bersaudara dengan teroris. Tapi yang bukan teroris bahkan spanduknya saja dianggap musuh. Inilah anomali di negeri kita. Teroris yang sebenarnya tiba-tiba sudah dianggap sebagai saudara. Makanya tidak aneh bila dulu pernah presiden kita terpleset lidahnya menyatakan, kan kita terorisnya. Bayangkan presiden saja mengakui kita terorisnya. Entah di mana peradaban kita, wallahu alam. Nah, dalam kasus pemberontakan demikian, pemerintahan yang sah memberlakukan hukum dengan baik, tiba-tiba ada warga yang memberontak atas alasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Peperangan seperti ini qitalul bughah. Dalam posisi perang tersebut boleh diizinkan untuk salat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Tapi ini harus diposisikan perang seperti di masa lalu, yaitu perang darat kontak fisik, bukan perang seperti sekarang hanya dengan mengatur koordinat lalu senjata diarahkan datang sendiri. Tenteranya tetap di asrama, di baraknya sendiri-sendiri, tapi sholat tidak menghadap kiblat. Bukan kondisi itu yang dimaksudkan. Ini perang darat, perang beradu pedang. Dalam kondisi berkecamuk perang, kalau bahasa fikihnya itu menyebutkan iltihamil harbi, perang itu sudah bersedaging. Artinya musuh dengan kawan itu sudah bercampur baur, sehingga harus menghadap kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang ke kanan, kadang ke kiri.
dalam kondisi tersebut diizinkan salat menghadap kemanapun. Makanya aturan salat berjamaah itu bahkan secara khusus Allah turunkan dalam kondisi perang. Wa idza kunta fihim fa aqamtas salata. Bila engkau wahai Muhammad sedang berada di tengah-tengah peperangan dengan mereka, lalu engkau dirikan salat, wal takum taifatun, hendaklah satu kelompok berdiri di depan, yang satu kelompok berdiri di belakang. Giliran yang di depan rukuk, yang di belakang berdiri. Ketika yang di depan sudah berdiri, yang di belakang baru rukuk. Sampai dalam aturan sedang perang pun dibuat peraturan tentang salat berjamaah. Lalu apa alasan bagi kita yang sedang aman ini untuk tidak salat berjamaah? Oh, karena sedang aman Ustaz, kita tidak berjamaah. Nanti kalau sudah perang baru berjamaah. Ya, karena memang kita dalam konflik, semangat ibadahnya lebih tinggi. Ya. Maka dalam syiddatul khauf, fayusalli kaifa amkanahu, dia kerjakan salat sebagaimana yang memungkinkan. Masyian, boleh jadi sambil berjalan kaki, warakiban, boleh jadi sambil menunggang kendaraan. Tentu kendaraan yang dimaksud di masa lalu keledai, kuda dan unta. Enggak dipakai keledai, hanya unta dan kuda. Bahkan unta pun jarang, hanya dipakai kuda saja. Untuk kewibawaan panglima perang, paling-paling dipakai tunggangan yang lebih besar seperti gajah. Unta jarang dipakai di dalam peperangan karena tidak strategis. Posisinya terlalu tinggi, tidak mungkin untuk menyerang musuh. Keledai juga tidak mungkin karena pergerakannya itu sangat lambat. Maka yang dipakai adalah kuda, disebutlah kuda perang. Biasanya orang kalau sudah naik kuda memang terlihat gagah. Wa ma'ulhiqa bihi, bukan hanya dalam kondisi perang, termasuklah kondisi-kondisi yang lain yang dikaitkan dengan syiddatul khauf. Mana contohnya? Kaharbin min hariqin, seperti orang yang sedang sholat tiba-tiba terjadi kebakaran, lari. Kita sedang sholat berjamaah di dalam masjid ini, nauzubillah, tiba-tiba terjadi kebakaran, tutung kata orang di luar. Karena kaget kita lari. Lari itu tidak membatalkan sholat, tetap lanjut sholat sambil melarikan diri, tapi tidak menghadap kiblat. Itulah yang sedang dikecualikan. Dalam kondisi sangat takut itu, lari menghadap ke arah manapun, salat tetap berlanjut. Au sailin, ataupun karena menyelamatkan diri dari banjir. Ketika sedang salat tiba-tiba datang air bah, lari, sambil lari melanjutkan salat kemanapun arah yang dia hadap. Wasabu'in, dan ketika sedang salat tiba-tiba datang binatang buas, rimung katanya, plung. Wahayatin, dan ular. Ketika sedang sholat tiba-tiba ada ular mendekat, lari. Lari itu tidak membatalkan sholat, padahal salah satu yang membatalkan sholat adalah pekerjaan 3 kali berturut-turut. Ini bukan 3 kali, 1 kilo dia lari ya, tapi karena kondisinya takut maka tidak membatalkan sholat. Dia lari saja dulu sampai pada tempat yang aman, dia berhenti dan dia lanjutkan sholat. Termasuk nanti di dalam kondisinya itu, para ulama katakan, uzur untuk meninggalkan menghadap kiblat, takut karena ada orang gila, termasuk karena ada orang yang menagih hutang, nyandum bahaya hutang. Kita sedang sholat, menghadap ke arah kiblat, lalu dari jendela yang ke arah depan itu terlihat ada seorang yang kita berutang kepadanya, sudah jatuh tempo untuk bayar, tapi tidak ada uang untuk mengganti. Menyuruh merompok itu nggak utang mati kayak. Maka itu dianggap syiddatul khauf. Maka sambil sholat cari ruangan yang lain untuk bersembunyi. Sholat lanjut, sembunyi lanjut, utang selamat. Itu hanya untuk orang yang sudah jatuh tempo bayar utang tapi tidak punya harta untuk membayar. Bukan hanya sebatas uang, harta untuk membayar tidak ada. Yang apabila bertemu ditagih tidak mampu bayar, dia merasa malu. Itu bagi orang yang punya malu bila berutang. Kenyataannya banyak orang yang tidak punya malu. Nah, ini jadi masalah kita. Sudah jatuh tempo bayar utang, tidak bayar, tidak malu lagi.
ketemu di warung kopi, kita datang bertanya, kiban bang, utang yang sebulan kau ikut, kan kabar terwate bayu. Apa yang terjadi? Karena dia tidak punya malu, malah kita yang dipermalukan. Dia langsung bangkit dari duduknya, dia buat pengumuman. Jika lantengkunya 3 juta tamu tangpeng bunga tepuk itu enggak. Itu orang yang tidak punya malu. Kita dengan sopan menagih, berbisik di telinganya, kiban utang yang sebulan kau ikut, nyukat ruwete. Dia buat publikasi, yang jika lantengkunya 3 juta tamu tangpeng bunga tepuk itu enggak. Itu orang yang tidak punya malu. Makanya dalam aktivitas ekonomi kehidupan, carilah dan berinteraksilah dengan orang-orang yang punya malu. Beban hidup kita akan mudah. Kenapa? Karena bila ada masalah, tidak gampang bagi mereka untuk mengajak kita bertengkar. Dia menyuruh tempeki malai di Puigau. Tapi bagi orang yang tidak punya malu, tidak ada pertimbangan apapun. Begitu sedikit saja tersinggung, langsung hidupkan mik, teriak-teriak. Tapi orang yang punya malu, enak berinteraksi. Kita utangkan uang, jatuh tempo, tidak perlu kita yang menagih. Kita telepon saja, langsung dia merasa malu. Nyangka perlu, kayak tunggu utang. Ketemu di jalan, kalau dia tidak punya uang untuk membayar, dia akan menghindar. Ini orang yang punya malu. Termasuklah mencari menantu dan mencari besan. Carilah menantu yang punya malu. Yang merompok melintih hana malai, taduk tanya ngom promoh, terus melintih hidup cik tenan. Pahabaya apa? Rukuk ya, hicok rukuk melintih. Nanti ada bab khusus tentang syiddatul khauf. Kondisi seperti apa saja yang diizinkan untuk syiddatul khauf. Dan termasuk di dalam makna syiddatul khauf tersebut, ayyakuna syakhsun fi ardin maghsubatin wa yukhafu fautul waqti falahu ayyuhrima wa yatawajjaha lil khuruj wa yusalli bil ima. Ada orang yang ketika datang waktu salat, dia sedang berada di tanah sengketa, tanah yang dirampas, dikuasai secara tidak hak, dan tanah itu sangat luas. Dia berjalan kaki, kalau menanti keluar dari bidang tanah sengketa tersebut, keluar waktu sholat, maka dia takbiratul ihram walaupun posisinya masih di tanah sengketa, sambil berjalan menghadap ke arah tujuan yang dia maksud. Bayangkan, ini pelajaran sangat luar biasa dalam agama. Tanah sengketa itu, jangankan kita bangun rumah untuk berdiam di atasnya, bahkan sedang berada di tanah tersebut tiba waktu salat, itu tidak diizinkan dalam agama menunaikan salat di atas tanah sengketa. Tapi kalau kita tidak segera salat, nanti keluar waktu. Kalau begitu, takbiratul ihram di lokasi tersebut sambil berjalan menghadap ke arah yang dia tuju. Diizinkan untuk tidak menghadap kiblat. Maka bayangkan kita sekarang, tanah sengketa hampir di mana-mana. Jadi ingatkan diri kita, keluarga dan kerabat kita, jangan merasa berpuas diri dan merasa jumawa bila kita mampu menguasai tanah orang lain secara tidak hak. Nyandum hebat ke katanya. Sanggup bayar pengacara yang paling mahal di dunia sehingga tanah orang lain menjadi tanah saya. Nah, dan bukankah kasus itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Takengon? Itu sengketa. Sengketa kenapa? Perebutan hak kuasa tanah warisan dari orang tua. Dan itu sebenarnya bukan hanya kasus di Takengon, hanya di tempat lain tidak meledak ataupun meledak tetapi tidak diberitakan. Ada banyak kasus tanah warisan orang tua tidak dibagi, akhirnya terjadi sengketa. Maka saya teringat ada seorang kerabat istri saya, sepupu istri saya, ketika datang bersilaturahmi di hari raya, tempat tinggal mereka itu di daerah Lusmawe, di Ruko. Jadi dalam duduk bersilaturahmi, keluarlah pertanyaan itu. Jadi Ruko ini milik sendiri? Oh bukan Pak Ustadz, ini punya keluarga. Saya tanya, punya keluarga bagaimana?
orang tua saya, ayah sudah meninggal, ini ada beberapa pintu toko, beberapa tanah lagi yang jadi warisan, cuma kami sepakat tidak bagi warisan, biarlah dikuasai oleh ibu. Saya bilang ke dia, niat kamu baik, tetapi ini potensi untuk konflik. Kenapa? Karena kamu tinggal di toko ini, mau diperbaiki menjadi lebih baik, khawatir bukan jatuh ke milik sendiri. Tidak diperbaiki tapi sudah membutuhkan. Kenapun ada pegat mekeleh mentang. Bubong tirih tinggal tempe mentang, tempe koyok. Nah, sekarang coba diskusikan dengan orang tua, dengan adik-adik, bagi saja tanah warisan, walaupun dibuat kesepakatan bahwa selama ibu masih hidup, beliau yang ambil manfaat. Ternyata provokasi saya itu masuk ke dalam hatinya. Provokasi, Pak. Nah, padahal waktu itu dia bersikeras, enggak Pak Ustaz, kami dengan adik-adik ini tidak hanya merepah-merepah tengah napa kacau, Pak. Selama masih ada harta untuk diambil, mungkin kita tidak teringat kepada warisan. Tapi dalam posisi sudah tidak punya apa-apa untuk dilihat, maka tanah warisan menjadi andalan. Nah, di akhirnya dia datang bertemu dengan ibunya, dia ajukan proposal tersebut. Mak, bagaimana bila warisan itu kita selesaikan saja pembahagiannya, walaupun penggunaan terserah siapapun yang memakai manapun, tapi paling kurang sertifikatnya dan ke hak miliknya itu jelas. Kata beliau, tetap saja respon keluarga itu negatif, dianggap terlalu serakah. Hana tadu untuk Bapak Injit. Tapi saya berkeras Pak Ustaz. Jadi sampai akhirnya disepakatilah bahwa warisan ayah itu dibagi. Jadi akhirnya tempat saya tinggal ini ketika saya datang hari raya berikutnya itu sudah jadi milik saya. Dan ternyata benar seperti Ustaz katakan, saya lebih merasa senang sekarang. Mau saya cor, mau saya bangun yang lain, itu milik saya. Kalau saya meninggal, jadi milik istri saya. Kalau istri saya meninggal, jadi milik anak-anak saya. Sedangkan dulu saya selalu berpikir, ini kita perbaiki terlalu bagus, jangan-jangan nanti bukan hak saya. Ya, barulah setelah selesai pembahagian, semua pihak merasa senang dan merasa tenang. Ibunya yang pertama kesal karena menganggap anaknya serakah berebut warisan, akhirnya juga paham. Nah, dan itu hanya persoalan fenomena gunung es. Yang terlihat di permukaan sedikit, masalah di bawah terlalu rumit. Makanya keluarga-keluarga di Aceh ini, kalau sudah duduk silaturahmi keluarga, selama pembicaraan tidak terkait tanah warisan, itu bisa ketawa-ketawa. Tapi begitu satu orang mengungkit warisan, langsung hilang ketawa dari wajah, pulang ke rumah asah parang. Ya, Pajan Damulawa, itu bom waktu. Maka jangan bermain-main terkait dengan harta warisan. Karena itulah dalam Al-Quran surat An-Nisa, ketika Allah berbicara tentang hukum warisan, selalu dinyatakan min ba'di wasiyatin yusa biha au dainin. Warisan itu diselesaikan setelah dibayar utang piutang dan ditunaikan segala wasiat. Kapan bayar utang piutang? Sebelum jenazah dikuburkan. Maka seorang yang meninggal dunia sebelum diturunkan ke dalam kubur, itu status utang piutang sudah harus selesai. Bukan dibayar, selesai dulu. Ada utang kesipulan, ada utang kesipulin, ada harta sekian, ada wasiat sekian. Ketika sudah jelas, barulah ketika akan dikuburkan. Kan setiap prosesi pelepasan jenazah itu ada kalimat pengantar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berhadir, kerabat kami yang berpulang ke rahmatullah ini, mungkin selama hidup pernah berinteraksi dengan kita, ada utang piutang 1.000, 2.000 atau 20.000, 30.000. Yang kecil-kecil itu kami mewakili pihak keluarga, bila mungkin untuk dimaafkan, maka kami minta kepada bapak dan ibu untuk dimaafkan. Karena pemaaf Nah, untuk utang-utang yang besar yang mungkin berat bagi bapak dan ibu memaafkan, maka kami mewakili pihak keluarga menyampaikan, tolong nanti utang-utang itu temui pihak ahli waris dengan keterangan-keterangan yang lengkap. Mana ada utang di Aceh yang keterangannya lengkap? Tidak ada utang yang keterangannya lengkap. Utang itu hanya pakai air liur saja, nggak pakai perangku. Tengku putang peng 3 juta ada. Oh kagak dapat. Nyona kwitansi tolong deketan. Krita dulu mau 3 juta mentang pakai kwitansi. Bayangkan ini siapa yang pelit ini?
Kita 1 juta uang bersedia kita utangkan, sedangkan yang bersangkutan 1 buah tanda tangan dia tidak mau berikan. Tiba-tiba orang yang paling pelit menuduh orang yang dermawan sebagai orang pelit. Inilah tradisi negeri kita, pencuri teriak pencuri, maling teriak maling. Kredit dan mesti juta mutang bayar dulu. Maka katalah pegah kredit. Maka harta warisan itu harus ditunaikan dari awal. Ketika tidak ditunaikan, terjadilah sengketa, dan yang paling bermasalah adalah sengketa pada tanah. Jadi ada adat di Aceh, rumah dan bangunan itu menjadi hak anak perempuan. Silahkan saja, sah-sah saja, selama nominal dari harga bangunan itu sesuai dengan hak warisan untuk anak perempuan. Nah sekarang, dalam kasus yang kemarin kita dengar di Takengon itu, harga bangunan berikut dengan tanah itu hampir 3 miliar untuk seorang anak perempuan. Bayangkan berapa harta yang lain untuk sesuai 3 miliar itu jatah seorang anak perempuan. Kalau ada anak perempuan dan anak laki-laki yang lain, minimal aset dan harta yang dimiliki tidak boleh kurang dari 10 miliar. Baru 3 miliar untuk seorang